Halo rekan semua, selamat datang kembali di channel Pertanian Terpadu. Masih bersama saya membahas tentang pertanian terintegrasi. Di dalamnya meliputi bidang perikanan, peternakan, dan juga pertanian. Rekan semua, seperti dalam tampilan di hadapan kita ini, pada kesempatan video kali ini saya juga masih akan berbicara mengenai peternakan entok jumbo Blitar. Nah, secara khusus pada video kali ini saya akan berbagi tips atau kiat bagaimana mengatasi indukan yang bertelur pada satu sarang, berebut sarang seperti itu. Nah, misalnya begini, misalnya ada satu indukan yang sudah bertelur beberapa butir, kemudian disusul dengan indukan lain. Nah, indukan tersebut, indukan yang terakhir tadi, bertelur di sarang atau di tempat indukan pertama. Nah, seperti itu sering sekali terjadi rekan-rekan semua, khususnya untuk peternak entok. Ya, sebenarnya unggas secara umum memang kadang seperti itu ya. Di ayam juga saya mengalami hal tersebut. Jadi ada indukan-indukan yang mungkin kurang percaya diri sehingga dia memilih untuk menempati bertelur pada sarang yang sudah ada telurnya atau menempati sarang orang lain, sarang milik indukan lain. Nah, seperti saya juga saat ini ada case seperti itu ya. Coba akan saya tunjukkan terlebih dahulu. Nah, ini dia. Nah, ini adalah sarang entok jumbo yang saya miliki. Ini sudah ada sekitar 15 butir dan ini terdiri dari dua indukan. Jadi dua indukan bertelur di satu sarang atau petarangan seperti ini. Kenapa ini kita bahas? Karena ini masalah. Kenapa masalah? Karena ketika indukan yang satu sudah selesai masa bertelurnya, sudah bertelur banyak, nanti akan mengeram. Nah, ketika itu sudah selesai kemudian mengeram, sementara indukan yang satunya belum, dia masih bertelur. Ketika dierami, kemudian di saat yang bersamaan juga nanti ada telur yang bertambah, telur dari indukan yang lainnya. Kemudian ketika seperti itu nanti kalau dibiarkan, telur-telur yang terakhir, posisi yang sudah dierami tadi akan bermasalah di pengeraman atau penetasannya tidak akan bagus seperti itu. Maka dari itu rekan semua, hal seperti ini perlu kita antisipasi, perlu kita siasati supaya kalau bisa indukan-indukan kita bertelur pada tempat atau sarang yang sudah kita sediakan. Nah, langsung saja caranya seperti apa, tipsnya supaya kita tidak mengalami hal tersebut. Yang pertama, kalau kita ingin terbebas dari masalah tersebut adalah syarat utamanya satu, kita harus tahu kapan indukan entok kita akan bertelur. Nah, misalnya seperti ini ya, ini tadi sudah bertelur, kemudian tahu-tahu ada indukan lain, indukan itu misalnya mau bertelur. Nah, ini kita harus tahu. Ketika kita sudah tahu bahwa ada indukan berikutnya yang akan bertelur, indukan lain, maka kita bisa melakukan treatment supaya indukan yang baru ini tidak menempati sarang yang sudah ada telurnya. Caranya seperti apa? Ya, sebenarnya caranya langsung saja ya. Caranya gampang, tidak begitu sulit. Kita kembali ke sarang, ke petarangan. Misalnya seperti ini ya. Ini sarang pertama tadi sudah ada telurnya seperti ini, sementara ada indukan baru yang akan mulai bertelur. Saat itu sarang ini, petarangan ini, aksesnya harus kita tutup. Pertama, triknya kita tutup sarang yang ini, kemudian kita siapkan sarang yang dikehendaki. Nah, misalnya kita siapkan sarang seperti ini yang di sini.
Kemudian supaya dia terpancing untuk mau bertelur di sini, itu kita kasih pancingan. Kasih pancingannya misalnya seperti ini. Kita kasih 2 butir telur di sarang yang sudah kita siapkan. Ini tujuannya adalah untuk mengelabui indukan tadi yang mau bertelur, supaya dia berpikir bahwa ini adalah sarang dari indukan lain yang sudah ada telurnya, seperti itu. Nah, akses sarang ini kita tutup, kemudian kita sayapkan sarang baru, kita kasih telur pancingan seperti itu. Sore hari ya, karena biasanya entok bertelur malam hari, jadi sore hari kita siapkan, atau sehari sebelumnya kita siapkan seperti itu. Akses yang ini kita tutup. Kemudian nanti entok tersebut, indukan tersebut akan bertelur di petarangan atau sarang yang sudah kita siapkan. Nah, ketika nanti ini sudah bertelur paginya, itu kita ambil satu telurnya, kemudian kita pulangin lagi telur pancingannya tersebut. Jadi posisi telurnya di sini tetap ada 2. Kemudian kalau besoknya lagi dia bertelur, kita ambil lagi pancingannya seperti ini. Jadi posisi telurnya nanti seperti itu. Dia tidak kaget karena tadinya ada telur. Kalau dia bertelur kan seharusnya 3. Seharusnya telurnya 3 seperti ini ya. Nah, seharusnya telurnya 3. Nah, kita ambil satu yang telur pancingannya. Kita ambil, jadi posisinya ada 2. Kalau dia besoknya bertelur lagi, kita ambil seperti itu, caranya seperti itu. Nah, itu rekan-rekan semua, dengan trik seperti ini selama ini saya sukses. Jadi tidak ada namanya indukan-indukan yang bertelur mengambil sarang orang lain, sarang berebut sarang seperti itu. Jadi tidak ada satu sarang untuk 2 indukan, itu seperti itu jarang sekali terjadi. Nah, ini kemarin memang terjadi karena saya tidak kontrol, lagi ada kesibukan di luar yang cukup menyita waktu sehingga tidak kontrol. Tahu-tahu sudah ada telurnya. Saya cek dalam satu malam itu bertambah 2 butir telur, artinya 2 ekor indukan bertelur pada satu sarang ini satu malam. Nah, seperti itu. Karena sudah kejadian seperti itu, tidak bisa kita hindari karena dia sudah bertelur beberapa kali di sini, maka terpaksa kita biarkan seperti ini. Nah, itu resikonya. Tapi trik ini selama ini saya siapkan, saya lakukan itu sukses. Jadi tidak pernah ada kejadian, baru kejadian ini ya karena kurang kontrol saja. Nah, itu rekan-rekan semua yang sering mengalami masalah indukan yang berebut sarang, bisa disiapkan seperti itu. Triknya bisa dilakukan seperti itu. Mudah-mudahan bisa kita antisipasi atau kita akali sehingga tidak terjadi indukan berebut sarang. Nah, sekarang informasi tambahannya, bagaimana caranya kalau kita tahu bahwa indukan entok kita itu sudah mendekati atau sudah mau bertelur atau sudah masuk ke periode bertelur selanjutnya. Seperti apakah cirinya? Sebenarnya saya tidak harus jelaskan secara rinci, tetapi kalau untuk rekan-rekan semua yang sudah beternak entok, saya yakin seharusnya tahu ciri-ciri indukan yang akan bertelur. Seharusnya tahu, tetapi kalau untuk rekan-rekan semua yang belum tahu, mungkin ya ada perbedaan suara. Satu, suaranya berbeda. Itu kalau ayam itu memetin, nah seperti itu indukan entok akan mengeluarkan suara khas, dimana itu menunjukkan bahwa mereka sudah siap pada masa produksi dan akan segera mulai masa bertelur. Nah, seperti itu. Kemudian cirinya berikutnya ya jelas dia mencari sarang. Nah, dalam beberapa hari sebelum 1 atau 2 hari sebelum bertelur, biasanya indukan akan mencari sarang, sibuk kesana kesini, mengais-ngais seperti itu, menempati cari-cari tempat-tempat yang agak tersembunyi. Nah, seperti itu biasanya akan mencari sarang kalau dia sudah mau bertelur. Nah, untuk memastikan ini cara yang sebenarnya tidak dianjurkan ya, tetapi kalau orang-orang dulu
orang-orang zaman dulu, orang desa zaman dulu itu mengecek apakah indukan unggas itu ayam, misalnya dalam contohnya, apakah indukan ayam atau unggas itu akan bertelur atau tidak, langsung kita cek di bagian melalui lubang telurnya atau melalui saluran telurnya. Artinya kita akan cek langsung ke bagaimana menjelaskannya seperti apa ya. Pokoknya kita cek dengan jari kita. Misalnya kita akan cek apakah di dalam perut entok tadi atau ayam tadi itu sudah ada telurnya. Kalau kita cek sudah ada telurnya, itu berarti kalau misalnya kita pagi kita cek seperti ada telurnya, itu bisa kemungkinan sudah akan bertelur. Kalau misalnya yang belum bertelur, kita cek juga tidak akan tanda-tanda ada telurnya di bagian perut seperti itu ya. Bisa kita raba atau kita tusuk seperti itu pakai jari ya. Nanti akan kelihatan apakah dia mau bertelur atau tidak. Nah, itu sebenarnya cara yang tidak direkomendasikan, tetapi untuk keperluan ini bisa sih dikerjakan, tetapi saya tidak menyarankan untuk hal tersebut. Lebih baik rekan-rekan semua mengamati, misalnya dari segi tingkah lakunya atau dari segi suaranya, itu sudah cukup bisa mengetahui apakah indukan tersebut sudah mau bertelur atau belum pada saat itu. Nah, rekan-rekan semua, itulah tadi ya sedikit trik atau tips dari saya. Jadi dengan cara seperti itu kita tidak akan pusing lagi dengan entok-entok kita yang berebut sarang, satu sarang 2 indukan. Nah, itu seperti itu repot, kita rugi kita, karena nanti yang satu sudah mengeram, yang satu belum, telurnya bertambah sementara itu sudah dierami, dan itu hasilnya nanti biasanya ya telur-telur yang terakhir tadi biasanya kemungkinan besar tidak akan menetas karena beda usia pengeraman seperti itu. Setelah selesai bertelur langsung dierami. Nah, seperti itu. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk rekan-rekan, khususnya yang masih baru belajar beternak, baik itu entok lokalan seperti itu atau jenis entok jumbo yang lebih harganya lebih bagus. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa berkenan. Terima kasih telah mengikuti video saya sampai selesai. Sampai bertemu pada video-video saya selanjutnya. Terima kasih.